Imi oitia isina idujas fientego. Amen. Salve fratres te iterum fidere patris allegro veritas liberabit vos. Kita masih melanjutkan katekese kita dan perlu menjelaskan bahwa setelah Romo Cafe dan Pendeta Mel Atok berturut-turut 3 orang magisterium Protestan berusaha untuk memperjelas posisi mereka. Ketiganya berjuang untuk mengatakan bahwa ternyata Katolik tidak menyerang sola scriptura. Basi sebenarnya. 508 tahun masa orang Katolik tidak tahu apa itu sola scriptura. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Tapi sebenarnya itu penting sebagai apologi untuk sesama Protestan. Ya, dan kita akan tunjukkan bahwa sudah berapa kali berturut-turut membela sola scriptura tapi tidak berhasil. Mereka, ya mari kita lihat tekniknya. Pertama dari tanggapan pertama sebagaimana sudah kita lihat dari Deking Gadas, kemudian menyusul MBM dengan 2 ceramah, lalu Ezra Soru datang dengan kaset rusak yang sama, diputar ulang. Mungkin musiknya sedikit berbeda, tapi kasetnya tetap kaset rusak yang sama. Nanti kita akan tunjuk bahwa pembelaan ketiganya tidak berhasil membelai dan mengelus sola scriptura. Saya akan menunjukkan bahwa ketiga pendeta yang terhormat tidak berhasil untuk membantah masalah bahwa yang pertama sola scriptura tidak biblis, yang kedua sola scriptura tidak logis, dan yang ketiga sola scriptura tidak historis. Itu adalah buatan manusia abad ke-16. Itu adalah tradisi manusia. Ya, Yesus tidak mengajarkan sola scriptura. Yesus tahu bahwa semua orang bisa salah, karena itu dia mendirikan institusi dengan otoritas mengajar yang sah. Vamonos, kita lihat tanggapan dari Ezra Soru. Silahkan nonton sendiri videonya, itu demi engagement dan juga demi melihat bagaimana seorang pendeta mempertahankan ajaran yang sudah dianatema oleh gereja Katolik itu. Nah, tidak ada hal baru. Kalau kamu mencermati baik-baik, tidak ada hal yang baru di situ dan tidak berhasil mempertahankan sola scriptura. Mereka mulai dengan tameng, kamu salah, ya, kamu salah, ya. Tapi setelah itu mereka tidak menunjukkan bahwa di mana dasar biblis sola scriptura, di mana dasar historis sola scriptura, di mana dasar logis sola scriptura. Yeah. So, maksudnya begini, Protestan itu refleksi teologinya bukan refleksi positif. Protestan sebagaimana kita ketahui adalah pemberontakan di dalam gereja, dan karena itu refleksi teologisnya selalu refleksi denial. Jadi, setelah 3 penjelasan yang memutar ulang kaset yang sama, kita tahu bahwa sola scriptura itu bukan artinya hanya kitab suci. Sola scriptura itu lebih ke kami tidak ikut tradisi Katolik. Begitu. Kami tidak mau ikut tradisi Katolik. Kami mau buat tradisi sendiri. Dan tradisi kami itu kami namakan sola scriptura. Kemudian, dengan menggunakan sola scriptura juga, itu sebagai titik loncat untuk bisa menyerang kembali otoritas gereja. Dari mana mereka mengambil Alkitab itu. Sayang sekali ya. Jadi kalau kita paham betul-betul penjelasan mereka, betapa absurdnya prinsip Protestan. Seperti benalu yang menghisap terus indungnya, tapi tetap menyangkal tidak pernah sesuatu dari indungnya. Mari kita lihat singkat dari Ezra Soru. Silahkan tonton sendiri apa gagasan pokoknya. Saya akan memberikan bantahan dan memberikan hubungannya dengan kedua pembicara sebelumnya, pendeta-pendeta sebelumnya. Oke. Ya, sudah nonton ya, ada beberapa poin. Nah, sekarang kita langsung melihat ya, ini analisis pembelaan Ezra Soru, gagasan pokok dan keterkaitannya dengan MBM ya. MBM dan Deking Gadas ya. Oke. Mari kita lihat ada beberapa poin. Jadi secara umum Ezra Soru itu membawa argumen yang hampir sama dengan MBM dan Deki.
tetapi dengan satu penekanan khas. Dia membedakan secara eksplisit antara sola scriptura dan nuda atau solo scriptura. Tapi ingat, saya sudah katakan, solo script itu sebenarnya upaya menciptakan istilah baru ketika mereka sadar bahwa memang sola scriptura itu bermasalah. Jadi mereka berusaha menciptakan istilah baru supaya kesalahan itu bisa, istilah baru itu menjadi kambing hitam dari kesalahan sola scriptura. Itu trik yang bagus, good job. Nah, menurut Ezra, Romo Cafe dan Romo Patris Allegro tidak sedang mengkritik sola scriptura yang sejati, melainkan sedang menyerang nuda scriptura, yaitu posisi ekstrim yang juga ditolak oleh para reformator. Sola scriptura itu, sebenarnya para reformator Protestan sendiri juga merentang ya posisi sola scriptura. Misalnya, ya Protestan suka-suka lah. Ya, kita akan lihat. Mari kita lihat gagasan pokok Ezra Soru. Inti pembicaranya adalah ini. Sola scriptura bukan berarti Alkitab berdiri sendirian dalam kevakuman, bukan berarti menolak semua tradisi, konsili, akal budi, pengakuan iman, dan pengajaran gereja. Sola scriptura berarti kitab suci adalah otoritas tertinggi, hakim terakhir, dan norma yang mengukur semua otoritas lain. Semua orang Katolik sudah tahu itu, makanya main tanya kamu terus. Dia menuduh Romo Cafe membuat 3 kesalahan definisi. Pertama, Romo Cafe dianggap salah karena memahami sola scriptura sebagai kitab suci adalah satu-satunya otoritas. Tapi itu sendiri slogan Protestan kan. Menurut Ezra itu bukan sola scriptura, melainkan nuda scriptura atau sola scriptura. Lihat bagaimana mereka memindahkan kesalahan sola scriptura ke sola scriptura. Itu istilah yang secara gramatika Latin tidak ada, tapi yang terpaksa dibuat supaya memindahkan kesalahan sola scriptura. Yaitu pandangan ekstrim yang menolak tradisi, konsili, pengakuan iman, dan pengajaran gereja secara total. Sebenarnya ini masalah intern Protestan sendiri. Mereka sadar bahwa kalau sola scriptura tidak dibersihkan baik-baik, ya, akhirnya mereka bikin satu istilah yang error secara gramatikal, tapi terpaksa harus buat. Kalau tidak, sola scriptura harus tanggung beban. Jadi semacam upaya memanis-maniskan sola scriptura. Oke, good job. Nah, Ezra berkata Luther dan Calvin sendiri menolak posisi ekstrim itu. Oke, terserah. Kedua, Romo Cafe dianggap salah karena memahami sola scriptura sebagai tuntutan bahwa semua yang diimani harus tertulis eksplisit kata per kata dalam Alkitab. Pernah dengar? Ini kan pertanyaan Ezra sendiri. Mana ayat eksplisit yang mengatakan bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa? Jadi menurut Ezra, sola scriptura klasik menerima ajaran yang tersurat dalam kitab suci maupun ajaran yang dapat ditarik melalui good and necessary consequence. Ingat Maria Immaculata ya Pak Ezra, yaitu konsekuensi logis yang baik dan perlu dari keseluruhan kesaksian Alkitab. Dia memakai contoh Tritunggal, ibadah hari Minggu, dan monogami. Bagaimana dengan Maria Immaculata? Nggak mau kan? Ketiga, Romo Cafe dianggap salah karena mengira sola scriptura berarti tradisi tidak punya otoritas sama sekali. Ezra menegaskan bahwa reformator menghormati Bapak Gereja, konsili awal, dan tradisi gereja. Namun semua itu hanya berfungsi sebagai saksi historis, pembantu penafsiran, dan ekspresi iman gereja sepanjang zaman. Tradisi tetap harus tunduk dan dapat dikoreksi oleh kitab suci. Nah, pertanyaannya, apakah itu diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus atau diajarkan oleh manusia-manusia abad ke-16? Kalau memang diajarkan oleh manusia abad ke-16, itu kan tradisi manusia. Selama ini siapa yang tuduh Katolik pakai tradisi manusia? Coba. Jadi ringkas posisi Ezra begini. Kitab suci adalah norma normans non normata. Ini bahasanya orang Roma ya, bahasa Latin. Norma yang mengatur semua norma lain, tetapi dirinya sendiri tidak diatur oleh norma lain. Oke, tradisi, akal budi, konsili, pengakuan iman, dan pengajaran gereja boleh dipakai, tetapi semuanya subordinat di bawah kitab suci. Kedengarannya bagus. Sampai orang bertanya, kitab suci itu makhluk hidup kah? Oke, kalau dalam ilmu biologi dulu SMP, kitab suci tidak masuk dalam makhluk hidup ya. Tapi kalau tiba-tiba Protestan mengatakan kitab suci itu bisa berbicara dan bisa mengajar, bisa jadi hakim, silahkan ya. Oke, mari kita lihat struktur argumentasi Ezra Soru. Dia strukturnya bisa disusun seperti ini. Premis pertama, Romo Cafe mendefinisikan sola scriptura sebagai Alkitab satu-satunya otoritas. Semua iman harus eksplisit dalam Alkitab dan tradisi tidak punya otoritas.
Sebenarnya yang bilang tradisi tidak punya otoritas siapa? Ya Protestan sendiri kan. Karena memang tidak seragam Protestan. Jadi serangan terhadap Protestan ya terima saja bahwa memang Protestan baku naik di situ. Soal sola scriptura saja kalian baku naik sebenarnya. Dan tanggapan terhadap terhadap Romo Cafe datangnya dari Calvinis yang anti Katolik sekali sebenarnya. Reformed itu anti Katolik sekali kalian. Ya, yang lain-lain santai-santai saja. Misalnya karismatik mereka, GBI mereka, santai-santai. Erastus Sabdono mereka. Ini saya perlu di layar teologi mereka, santai-santai sih. Karena memang sola scriptura seperti itu. Ya, oke. Premis kedua, definisi itu salah karena sebenarnya menggambarkan nuda scriptura, bukan sola scriptura. Tahu, di sini sudah ada pergeseran, kan? Shifting, supaya memanis-maniskan sola scriptura. Kemudian, premis ketiga, sola scriptura klasik tidak menolak tradisi, konsili, akal budi, dan pengajaran gereja, tetapi menempatkan semuanya di bawah otoritas kitab suci. Kata-kata doang, prakteknya tetap seseorang harus membaca kitab suci. Saat kamu membaca kitab suci, itu sudah jadi objek yang ditafsirkan. Jadi sudah tidak logis kalau kitab suci yang membaca kita, tidak. Ya. Premis keempat, doktrin tidak harus eksplisit secara kata per kata. Doktrin sah jika dinyatakan secara eksplisit atau dapat disimpulkan secara perlu dari Alkitab. Ingat kasus Maria Immaculata. Premis kelima, Tritunggal, ibadah hari Minggu, dan monogami adalah contoh ajaran yang diterima bukan karena isi perintahnya eksplisit, tapi karena disimpulkan dari keseluruhan pola Alkitab. Maria Immaculata kan? Ingat pembicaraan Anda sendiri, Pak Esra. Premis keenam, tradisi Katolik bermasalah karena mengklaim otoritas bersama kitab suci dan ditafsirkan oleh magisterium, sehingga menurut Esra melingkar. Magisterium memvalidasi tradisi dan tradisi memvalidasi magisterium. Terus apa yang dilakukan Pak Esra dalam pembicaraannya? Magisterium Protestan memvalidasi tradisi Protestan. Ya kan? Posisinya satu sama. Jadi kesimpulannya, kritik Romo Cafe salah sasaran karena yang dia serang bukan sola scriptura reformasi, melainkan nuda scriptura yang juga ditolak oleh Protestan klasik. Oke. Dari mana datangnya nuda dan sola scriptura? Karena Protestan sadar bahwa sola scriptura itu sendiri bermasalah. Jadi buat satu istilah khusus supaya kesalahannya bisa dibuang ke situ. Keren. Ya. Bagus juga ya. Oke, yang ketiga, di mana hubungan argumen Esra dengan MYM dan Deki? Mereka tiganya aliran Protestan yang sama ya. Esra, MYM, dan Deki sebenarnya berdiri di atas struktur pembelaan yang sama. Pertama, sama-sama menuduh Katolik membuat strawman. MYM berkata Romo Cafe dan Patris Allegro salah memahami sola scriptura karena menyempitkannya menjadi harus ada istilah eksplisit dalam Alkitab. Deki berkata Romo Cafe membuat strawman karena mendefinisikan sola scriptura sebagai Alkitab satu-satunya otoritas. Esra mengatakan hal yang sama, tetapi dengan istilah yang lebih eksplisit. Yang diserang Romo Cafe adalah nuda scriptura, bukan sola scriptura. Oke. Jadi, ketiganya memakai pola defensif yang sama. Katolik tidak memahami posisi kami. Yang kalian kritik bukan sola scriptura, tetapi karikatur. No. Orang Katolik yang buat Protestan. Ya, orang Katolik tahu persis. Dan itu sudah dianatema. Itu bukan karena strawman baru dianatema. Sembarang saja. Konsili Trente itu bukan hasil dari strawman terhadap Martin Luther ya. Sorry. Dan ini sebenarnya menjadi tameng pertama mereka. Pasang perisai. Lalu kesalahannya bikin istilah baru kasih kau di situ. Nah, nanti kau yang jadi kesalahannya kami buang ke situ. Supaya biar kami pakai soal itu. Konsili Trente tidak pernah strawman terhadap posisi Protestan. Ya. Yang kedua, sama-sama membedakan otoritas tertinggi dan otoritas lain. MYM berkata Alkitab adalah standar tertinggi untuk menguji doktrin, tradisi, dan kebenaran umum. Deki berkata kitab suci adalah otoritas tertinggi, sedangkan gereja, tradisi, konsili, dan pengakuan iman adalah otoritas sekunder. Esra memakai formula Latin, norma normans non normata. Kitab suci adalah norma yang mengatur semua norma lain. Jadi bahasa mereka berbeda, tapi isinya sama. Ya. Tape decknya berbeda, tapi kaset rusaknya sama. Ya. Kitab suci di atas semua otoritas lain. Otoritas lain boleh ada, tetapi tunduk kepada kitab suci. Agak aneh ya. Ini rupanya agama penyembah kitab suci ini. Bukan agama penyembah Tuhan. Hati-hati. Ya. Ini kita bisa tangkap. Protestan itu tidak menyembah Tuhan. Protestan itu menyembah kitab suci. Ya.
Kitab suci di atas semua otoritas lain. Bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan kan? Otoritas lain boleh ada, otoritas Tuhan boleh ada, tetapi tunduk kepada kitab suci. Bahkan Tuhan pun harus tunduk kepada kitab suci Protestan. Itu konsekuensi logis loh. Otoritas lain tunduk kepada kitab suci. Otoritas ilahi tunduk kepada kitab suci. Jadi tidak heran kalau mereka sering mempertanyakan misteri dan sakramen dalam gereja Katolik. Karena yang ilahi pun harus tunduk pada tafsir Protestan. Bayangkan berbahayanya. Yang berikut, sama-sama menerima inferensi doktrinal. Oke. Ketiganya menolak tuntutan eksplisit kata per kata. MYM memakai contoh Tritunggal dan Duinatur Kristus. Deki juga menerima doktrin yang didasarkan pada struktur teologis kitab suci. Ezra paling eksplisit memakai rumusan Westminster. Ajaran dapat diterima jika tertulis eksplisit atau dapat ditarik melalui good and necessary consequence. Ingat kasus dogma-dogma Mariologi. Itu posisinya apa? Karena yang membuat tafsiran bukan Protestan kan? Ya. Jadi kamu sudah bisa mencium aroma busuknya ada di mana. Sudah bisa cium kan? Aroma busuk ikan busuk di pasar Oeba itu ada di mana. Jadi dengan kata lain, mereka semua mengakui bahwa doktrin Kristen tidak cukup dibangun dari kutipan literal. Doktrin membutuhkan penalaran, sintesis, dan kesimpulan teologis. Artinya, filsafat itu penting. Ya, tidak bisa ambil kitab suci langsung baca. Tiap hari siram sayur di kebun, tiba-tiba ambil Alkitab langsung, hei Katolik sesat, ini Keluaran 20 ayat 4. Tidak bisa, harus pakai penalaran, sintesis, dan kesimpulan teologis. Makanya pengajar Katolik wajib belajar filsafat. Seluruh aliran filsafat di dunia itu perlu diketahui. Ya. Nah, justru disinilah pintu kritik Katolik terbuka lebar, saudara-saudara. Apa kelemahan mendasar Ezra? Dia memperhalus masalah, bukan menyelesaikannya. Ya. Ezra memang lebih hati-hati daripada MIM. Dia tidak sekedar berkata Katolik bodoh, tidak paham. Dia membedakan sola scriptura dan nuda scriptura, lalu memakai kerangka Westminster. Tetapi tetap saja, pendeta yang terhormat, Ezra Soru, belum menjawab pertanyaan paling mendasar. Saya tunggu. Siapa yang berwenang menentukan bahwa suatu kesimpulan adalah good and necessary consequence dari Alkitab? Who? Siapa yang menentukan itu? Ezra berkata, doktrin Tritunggal sah karena disimpulkan dari keseluruhan Alkitab. Baik. Tetapi Arian juga merasa kesimpulannya berasal dari Alkitab. Unitarian juga mengklaim demikian. Saksi Yehova juga mengklaim membaca Alkitab secara konsisten. Advent juga pakai Alkitab untuk mempertahankan Sabat. Baptis dan Reformat berbeda soal baptisan bayi, sama-sama memakai Alkitab. Maka formula good and necessary consequence belum menyelesaikan masalah. Dia hanya memindahkan masalah dari mana ayat eksplisitnya menjadi siapa yang menentukan konsekuensi mana yang baik dan perlu. Kalau jawabannya adalah Alkitab sendiri, itu gasing yang berputar. Karena yang diperdebatkan justru bagaimana membaca Alkitab. Kalau jawabannya adalah tradisi Reformed atau Westminster Confession, maka sola scriptura diam-diam menjadi scriptura plus Westminster. Kalau jawabannya adalah gereja lokal, sinode, pendeta, atau ahli teologi, maka Ezra menolak magisterium Katolik hanya untuk menggantinya dengan magisterium Protestan yang lebih kecil dan terfragmentasi. Ya. Jadi magisterium Katolik memvalidasi tradisi Katolik, tuduhannya. Sama juga sekarang saatnya 3 orang magisterium Protestan memvalidasi tradisi Protestan. Bukan. Masalah kedua, tuduhan tradisi Katolik melingkar berbalik ke Protestan. Ya, Ezra menuduh posisi Katolik melingkar. Magisterium memvalidasi tradisi, tradisi memvalidasi magisterium. Sadar pesonde. Magisterium Protestan memvalidasi tradisi sola scriptura, dan tradisi sola scriptura memvalidasi magisterium Protestan. Bukan? Tetapi Protestan juga tidak bebas dari lingkaran, bahkan lebih tersembunyi.
sehingga sulit dilihat oleh orang-orang kebanyakan. Protestan berkata seperti ini, semua doktrin harus diuji oleh kitab suci. Kitab suci adalah daftar kitab yang diterima sebagai kanon. Daftar kanon itu diketahui melalui kesaksian gereja atau tradisi. Tetapi gereja atau tradisi tidak memiliki otoritas final. Maka otoritas final dipakai setelah menerima daftar kitab dari otoritas yang tidak final. Ini membuka masalah yang kita bisa masuk lagi. Bagaimana Protestan sering menerima bahwa kitab suci adalah kumpulan tidak infalibel dari buku-buku yang infalibel. Tangkap. Oke, nanti kita masuk kalau ada gangguan dari Protestan, kita kebahas dengan itu. Oke, jadi otoritas final dipakai setelah menerima daftar kitab dari otoritas yang tidak final. Gimana ya? Ini bukan lingkaran kah? Ini malah lebih rumit. Mereka membutuhkan gereja untuk tahu kitab mana yang disebut kitab suci, lalu memakai kitab suci untuk menolak otoritas gereja. Aneh bin ajaib, astagfirullah. Kritik Ezra kepada Katolik hanya kuat kalau dia bisa menjelaskan kanon tanpa tradisi gereja. Tetapi itu tidak dia lakukan. Kemudian masalah ketiga, dia membuat kitab suci menjadi hakim. Tetapi hakim itu selalu dibacakan oleh penafsir lagi. Ezra berkata, kitab suci adalah hakim tertinggi. Masalahnya, kitab suci sebagai teks tidak berdiri di ruang sidang dan membacakan vonis sendiri. Vonis selalu dibacakan oleh penafsir. Contoh kasus, perdebatan antara Deki Garas dan Johnny Kilapong. Kitab suci buat apa di situ? Nangis di pojokan dia. Karena dia justru dipakai, dimanipulasi oleh dua-duanya, baik oleh Deki maupun oleh Kilapong. Itu hakim tertinggi, kah? Jadi ketika ada sengketa antara Katolik dan Protestan, Protestan berkata, kitab suci hakim tertinggi. Katolik berkata, baik. Siapa yang menafsirkan hakim itu secara mengikat? Protestan menjawab, kitab suci jelas. Tetapi faktanya tidak semua orang setuju tentang kejelasan itu. Ya, kalau kitab suci sedemikian jelas dalam semua pokok yang diperdebatkan, mengapa tradisi Protestan sendiri terpecah dalam begitu banyak isu doktrinal? Kalau kamu bicara soal kekurangan manusia, memangnya Tuhan tidak tahu caranya untuk mengatasi kekurangan manusia? Tuhan tidak tahu bahwa manusia pasti bisa salah tafsir? Dia katakan, pergilah, bagi-bagilah kitab suci dan biarkanlah mereka berkelahi antara mereka. Siapa yang benar itu sudah. Apakah seperti itu cara Tuhan menyertai, membimbing umatnya? Masalahnya bukan kitab suci kurang terang. Masalahnya adalah manusia penafsir tidak infalibel. Karena itu, Kristus tidak meninggalkan gereja sebagai komunitas pembaca individual, melainkan sebagai tubuh yang punya otoritas mengajar. Ini penting. Nah, mari kita lihat hubungan Ezra dengan ketiga kegagalan sola scriptura yang saya sodorkan dan tidak pernah dijawab. Bahkan oleh 3 orang pendeta yang terhormat. Ezra seperti MYM dan Deki belum berhasil membantah 3 dakwaan utama terhadap sola scriptura. Yang pertama, tidak biblis. Ezra menjelaskan definisi sola scriptura, tetapi tidak menunjukkan ayat yang mengajarkan sola scriptura secara prinsip. Dia menunjukkan bahwa kitab suci berotoritas, cukup untuk keselamatan, dan menjadi norma tertinggi, tetapi dia belum membuktikan bahwa Alkitab sendiri mengajarkan kitab suci sebagai satu-satunya otoritas final yang mengatasi tradisi apostolik dan magisterium. Ya. Alkitab memang mengajarkan otoritas kitab suci, tetapi itu bukan otomatis sola scriptura. Tidak otomatis jadi sola scriptura. Yang kedua, tidak logis. Ezra memakai prinsip semua diuji oleh kitab suci, tetapi tidak menjawab problem tafsir. Siapa menentukan bahwa suatu ajaran benar-benar hasil good and necessary consequence? Kalau setiap denominasi memberi jawaban sendiri, maka sola scriptura tidak menjadi prinsip kesatuan, melainkan prinsip fragmentasi. Konsekuensi logis, sistemnya itu seperti itu. Dan tidak historis. Ezra mengacu pada Reformator dan Westminster. Justru itu membuktikan bahwa definisi sola scriptura yang dia bela adalah produk reformasi, bukan model eksplisit gereja purba. Gereja awal hidup dengan kitab suci, tradisi apostolik, liturgi, episkopat, suksesi, konsili, dan regula fidei.
bukan dengan model Westminster abad ke-17. Jadi kesimpulannya, Ezra memang lebih rapi, lebih kateketik untuk teman-teman Protestan, ya untuk sola scriptura posisi Protestan sebenarnya, tapi tidak menjawab pertanyaan orang Katolik sebenarnya. Oke, itu dijelaskan seperti biasa, tapi pertanyaan Katolik tetap dibiarkan tidak tersentuh. Ya, Ezra lebih rapi, tapi seperti yang saya jelaskan dalam video sebelumnya, masih satu dapur dengan MBM dan Deki. Ezra memang lebih halus dari MBM, lebih pedagogis dari Deki, dan lebih jelas dalam membedakan sola scriptura dari nuda scriptura. Ini penting untuk teman-teman Protestan. Silahkan nonton kembali lagi. Baik. Tetapi substansi pembelaannya tetap satu jalur dengan dua pendeta sebelumnya. Mereka semua ingin berkata, kami tidak menolak tradisi, kami hanya menempatkan tradisi di bawah Alkitab. Orang Katolik yang belajar tahu bahwa manusia itu ens tradisional. Kita tidak mungkin menolak tradisi. Ya, tidak mungkin. Makhluk tradisional sebenarnya manusia itu. Pertanyaan Katolik tetap tidak dijawab. Siapa yang menentukan secara otoritatif bahwa suatu tradisi, konsili, pengakuan iman, atau kesimpulan teologis sungguh sesuai dengan Alkitab? Siapa? Maksud pertanyaan, siapa yang bilang itu sesuai? MBM menjawab dengan selaras dengan Alkitab. Deki menjawab dengan kitab suci Theopneustos dan otoritas tertinggi. Ezra menjawab dengan norma normans non normata dan good and necessary consequence. Ini kayak tong kosong nyaring bunyinya. Atau apa? Flatus vocis. Anda yang tahu bahasa Latin bisa tahu flatus vocis. Letupan, keras, tapi kosong. Semua yang terdengar bagus, tetapi semuanya berhenti sebelum titik paling penting, yaitu otoritas tafsir final. Ini sebenarnya otoritas tafsir final. Jadi orang Katolik itu hanya mempermainkan kalian saja sebenarnya. Karena kamu sebenarnya tidak maju ke titik ini. Orang Katolik tahu bahwa kamu tidak bisa mengaku bahwa kamu itu sudah terputus. Otoritas finalnya tidak ada. Ya. Otoritas final tidak ada. Ya. Kitab suci, tapi kitab kembali berputar karena orang harus baca kitab suci. Kitab suci tidak mengajar kita. Dalam arti bahasa sehari, kitab suci tidak mengajar. Seorang manusialah yang bisa mengajar. Teks aksara itu tidak bisa mengajar. Bahkan dia menjadi objek ketika dia dibaca. Ya. Jadi hubungan ketiga pendeta yang terhormat ini jelas. MYM memberi versi populer akademik, Deki memberi versi akademik apologetik, Ezra memberi versi pedagogis konvensional. Tapi ketiganya sama-sama belum keluar dari lubang yang sama. Sola scriptura membutuhkan penafsir otoritatif, tetapi menolak penafsir otoritatif, menolak otoritas penafsir yang Kristus tinggalkan dalam gereja, para rasul dan para penggantinya. Ya. Jadi dengan kata lain, Ezra tidak menyelesaikan problem MYM dan Deki sebelumnya. Dia hanya memberi pakaian yang lebih rapi kepada masalah yang sama. Good job. Dan Katolik tidak pernah strawman terhadap posisi Protestan karena Protestan itu buatan Katolik. Kalau mau jujur, orang Katolik yang buat Protestan. Jadi orang Katolik tahu apa sebenarnya putak liunya Protestan. Keep calm and stay away from Protestantism. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neo hoto Israel